Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya saat ini berada di tengah-tengah dari kebun tebu ya, dimana di masa kolonial Belanda pada waktu itu di zaman penjajahan ini merupakan hutan belantara yang penuh dengan pohon-pohon besar beserta pohon-pohon karet, teman-teman. Ada suatu yang tragedi ya, suatu tragedi di mana pada waktu itu ada seorang perempuan. Dia merupakan pekerja dari penyadap ini ya, karet, teman-teman. Dan kejadiannya adalah perempuan tersebut dalam kondisi mengandung, teman-teman, dalam kondisi hamil. Dan di wilayah ini beliaunya melahirkan, tapi mohon maaf, bayi yang dilahirkan pada waktu itu dengan kondisi yang sudah meninggal, sehingga dinamakan bayi bajang. Nah, dari zaman itulah sampai saat ini ya, di sini ada suatu kuburan dari makam bayi tersebut dan terkenal dengan tempat yang bisa mengabulkan suatu permintaan-permintaan tertentu, teman-teman. Dan tempatnya ini berada di tengah-tengah dari kebun tebu seperti ini. Nah, dan ini berada di, mohon maaf ya, dan ini berada di lereng Gunung Kelut, teman-teman. Nah, itu adalah lereng Gunung Kelut. Kita coba ke sana melihat suatu makam, yaitu makam dari bayi bajang, terkenal dengan tempat yang bisa mengabulkan suatu permintaan-permintaan tertentu. Oke, ini ceritanya saya harus masuk ke dalam ini dulu, kebun tebu kayak gini ya, karena tempatnya itu berada di dalam dari kebun tebu. Wih, kayak gini, teman-teman. Wow, ini lumayan cukup ini ya, kesulitan karena ini berada di dalam. Nah, itu udah kelihatan, itu sudah kelihatan, teman-teman. Wih, oke, kita masuk terus ya. Wih, jadi ini dulunya ini bukan kebun tebu kayak gini, hutan yang cukup lebat, teman-teman, di lereng Gunung Kelut di wilayah Blitar. Ini masuk di desa Gandusari, masuk desa Gadungan, kecamatan Gandusari. Wow, kayak gini loh. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapatkan makamnya. Jadi makamnya ini berada di tengah-tengah dari kebun tebu. Oke, alhamdulillah. Wow, sudah dapat, teman-teman. Oke, wih. Nah, ini yang dimaksud dengan makam bayi bajang, saudaraku. Jadi makam bayi bajang ini merupakan makam bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan pekerja kebun karet pada waktu itu, namun dalam kondisi yang tidak wajar ya. Dalam artian si ibu ini kondisinya tenaganya melemah karena kecapean sehingga semacam keguguran begitu, saudaraku, dan dimakamkan di sini untuk bayinya ini. Jadi ini makamnya. Jadi tempat ini berada di tengah-tengah dari kebun tebu. Ini ditanamin pisang juga, dan ini adalah makamnya. Kalau ke sini orang-orang itu biasanya suguh atau memberikan suatu sesajen begitu, teman-teman. Ada semacam uang koin juga di sini. Nah, ini ada uang koin, oke, serta ada tempat perapian untuk bakar kemenyan, dupa, dan beri bunga begitu. Untuk bentuk dari makamnya ini, saudaraku ya, ini tidak begitu besar karena ini makam bayi, saudaraku. Hanya sekitar setengah meter begitu untuk panjangnya ya, makam bayi. Tempatnya sudah diberi suatu sarana yang cukup bagus, semacam cungkup begitu. Dan ini menurut dari beberapa warga di sini, ini dibangun oleh orang-orang yang ketika sudah berziarah di sini, permintaan ataupun tujuannya berhasil begitu, mereka yang datang ke sini dan berhasil membangun tempat ini, mungkin sebagai balas budi atau semacam jasa untuk suatu permintaan yang sudah dikabulkan gitu. Dan teman-teman, makam bayi bajang ini terkenal juga dengan nama makam bayi bajang Mbah Senen, karena usianya dari makam bayi bajang ini untuk di saat ini sudah menginjak di kisaran usia kakek begitu ya.
mungkin di kisaran sudah 80 tahun lebih lah, di zaman penjajahan kolonial Belanda sampai saat ini mungkin udah 100 tahun, dan dinamakan Mbah Senen karena kejadiannya beliaunya ya, ibu dari bayi Bajang waktu melahirkan itu di hari Senin teman-teman, sehingga dinamakan Mbah Senen. Dan orang-orang yang ketika menggarap ladang di sini dalam kondisi yang tidak sopan begitu, seringkali terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, seperti terbentur, seperti jatuh dan sebagainya begitu. Makanya ketika orang-orang datang ke sini diharuskan begitu untuk sopan santun ya, dengan tidak mengganggu ataupun mengucapkan sesuatu yang kotor di tempat ini. Dan memang tempat ini terkenal dengan suatu makam yang cukup angker saudaraku, dan ini berada di sanding dari ini ya, Gunung Kelut. Ini Gunung Kelutnya teman-teman, kita coba lihat ya, ini bagian apa namanya, kebun tebu, dan itu adalah gunung Gedang begitu, yang merupakan suatu gunung yang berada di lereng Gunung Kelut saudaraku. Oke, wih, seperti ini suasananya. Dan barusan saya berada dari situ ya, masuk ke sini, suatu makam yang merupakan makam dikeramatkan karena mungkin ini ya, kondisi waktu kejadiannya itu apa istilahnya itu, suatu tragedi yang ya semoga jangan sampailah terjadi kepada yang lain saudaraku. Perjuangan seorang ibu ya, yang mengharapkan suatu upah berapa sih di zaman itu ya, apalagi zaman kolonial, pastinya tidak seberapa, tapi ini adalah bentuk dari suatu perjuangan seorang ibu ya, bentuk dari suatu perjuangan seorang ibu yang bekerja keras untuk menyambung hidup, namun karena kondisi hamil dan kelelahan sehingga melahirkan di tempat ini, dan bayinya meninggal bila dimakamkan di tempat ini. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk penjelasan dari lebih lanjut. Kita coba untuk bertanya-tanya kepada warga sini, siapa bayi Bajang, seperti apa untuk tragedinya yang lebih lengkapnya. Kang, kita saat ini berada di makam begitu ya? Iya. Dan makam ini terkenal dengan makam bayi Bajang. Iya. Banyak rumor yang beredar. Iya. Ada beberapa orang yang datang ke sini untuk sebagai sarana pesugihan. Ya. Seperti itukah atau gimana? Ya, nanti saya jelaskan dan saya luruskan seperti itu. Gimana Kak? Jadi kalau datang ke sini ke makamnya Mbah Bayi Bajang atau yang terkenalnya Mbah Senen, di sini orang datang ke sini tentunya pasti punya tujuan, yaitu kalau biasanya itu orang yang susah seperti itu ya, sini itu untuk kirim doa seperti itu, untuk ngalap berkah lah seperti itu. Jadi biasanya yang sini itu ya dapat rezeki itu, terus memberikan sesaji adat, jajan pasar seperti itu, dan juga ini membangun atau membeli semen atau pasir seperti itu. Ini bukti-bukti yang ada di sini seperti itu. Bukti-bukti dari orang-orang ketika punya tujuan tertentu dan tujuannya berhasil begitu. Iya. Sebagai katakan apa ya, jasanya ya. Iya. Dengan membeli apa namanya atau membuat ini sarana prasarana di tempat ini. Iya, gitu ya. Itu. Kenapa dinamakan Bayi Bajang? Iya, karena sejarahnya Bayi Bajang tersebut, kebetulan saya ini masih ada kaitan dengan keluarga saya ini dari Bajo seperti itu, Mbah Bajang ini, jadi ibunya. Jadi menurut cerita dari Mbah Harjo,
yang diwariskan ke saya juga yang sudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, Mbah Bajang ini adalah anak dari salah satu wanita yang dulu bekerja di tempat ini. Dulu ini hutan karet, jadi di sebelah utara, sebelah timur masih hutan karet seperti itu. Jadi ibunya itu waktu itu posisi hamil itu bekerja menyadap mentah karet seperti itu. Nah, singkat ceritanya ibunya itu kecapean, ya, seperti itu, kecapean, terpeset, lalu di bawah pohon karet tersebut ibunya Mbah Bajang ini melahirkan bayi yang masih kecil lah seperti itu. Lalu karena ibunya Mbah Bajang ini selain capek tadi, terus ditambah lagi terpeset, ditambah lagi keguguran, nah seperti itu mungkin ya bisa jadi mengeluarkan darah lah, mungkin kurang darah kayak orang pingsan seperti itu. Jadi dia mampunya tidak sampai mengubur si Mbah Bajang ini, tapi dia itu dikasih diambilkan batok itu, wadah getah karet, jadi untuk menutup si bayi. Iya, karena masih kecil ya, mungkin dengan berjalannya waktu ibunya Mbah Bajang ini menunggu pulih ya untuk sehat kembali, mungkin dianggap ya namanya kayak darah menggumpal kan, seperti itu, nggak ada, mungkin sudah lupa dimana kalau naruh itu, padahal Mbah Bajang itu masih di situ. Nah, akhirnya lama kelamaan ada orang yang melintas di tempat ini itu dirasuki oleh Mbah Bajang tersebut. Dirasuki bayi tadi. Iya, dirasuki. Nah, jadi ada orang yang kesurupan, terus ada orang yang tahu lagi bahwa ada di sini ada orang kesurupan. Lalu ditanya orang yang kesurupan itu tadi. Terus? Nah, jadi singkat ceritanya yang kesurupan itu, yang masuk itu adalah rohnya Mbah Bajang. Ditanyai sama orang itu tadi, kenapa kamu? Aku adalah Mbah Senen, seperti itu. Aku Mbah Senen, aku minta tolong karena aku di sini hampir dimakan celeng, tapi hutan itu loh. Jadi aku minta tolong saya dikubur lah secara layak. Secara layak seperti itu. Akhirnya orang yang kesurupan itu sudah sadar, lalu ya masyarakat di sini yang peduli, yang akhirnya ya termasuk orang yang tahu tadi, membuatlah dikuburkanlah Mbah Bajang tersebut, seperti itu cerita awalnya. Terus adanya semacam tujuan-tujuan tertentu dari para peziarah menganggapnya beberapa permintaan mereka yang datang ke sini terkabulkan, itu gimana? Ceritanya kan nggak gini mas, ceritanya nggak langsung orang itu kesini ngalap berkah, nggak langsung. Jadi ada orang yang melintas di dekat makamnya Mbah Bajang ini secara ugal-ugalan atau tidak sopan, itu Mbah Bajang itu menegur dengan mungkin jatuh atau bagaimana kan, seperti itu, karena tidak sopan itu tadi. Sebenarnya baik sih niatnya untuk supaya mempunyai orang itu sopan santun, seperti itu. Ada lagi cerita, di sini dulu ada pohon namanya pohon kelam. Ini masih ada tumbuhannya ya, kurang lebihnya anaknya pohon tersebut. Dia menganggap simbah ini teguran biasa kan, seperti itu. Ditebanglah pohon tersebut. Dengan menebang itu dia ketimpa, ada juga begitu besar itu pohonnya itu, orangnya langsung nggak bisa jalan, gotong dan itu nggak ada. Meninggal. Nah, dengan banyak kejadian di sini dengan orang yang tidak sopan, semenang-menang di daerah sini itu celaka. Akhirnya jadi orang lewat sini ya sopan, jadi sopan, tahu aturan. Akhirnya lah dikenal makam sini
banyak orang yang datang ke sini, khususnya orang yang susah-susah itu mengirim doa kepada Mbah Bajang ini ya dengan yang maha kuasa, apa yang dia tuju itu tercapai seperti itu. Ada nggak satu contoh orang lah, meskipun tidak disebutkan secara inisial begitu ya, yang benar-benar berhasil ketika datang ke sini dari Iya. apa yang dengan lihat katakan? Kalau orang lain tuh saya dengar terus saya dengar setiap orang yang dari sini mewujudkan bentuk bangunan atau sesaji itu tadi ya, contohnya bangunan sekeliling sini tidak satu orang, ini mungkin satu orang belikan 2 tiang atau semen 1 sak 2 sak dan seterusnya kan. Tapi kan banyak, dari saya lihat dari bentuk bangunan ini dulu nggak langsung besar seperti ini, awalnya kecil terus membesar seperti itu. Terus akhirnya saya dulu juga ada orang datang ke rumah saya. Saya sebenarnya bukan juru kunci, saya itu masa ada kaitan dengan keluarga sebenarnya. Jadi karena saya dengar tak ajak ke sini untuk kirim doa seperti itu di sini. Ya, terus saya pernah malam-malam ke sini maaf batuk saya kirim doa itu tiba-tiba ini makamnya Mbah ini bergoyang juga bersuara, Mas. Ada suara utuk seperti itu. Padahal goyang mak sini tok, sini enggak. Jadi orang saya kira saya sendiri yang orang itu yang goyangin ini, orang yang saya ajak di samping saya ini. Pak, suara apa ini kok bergoyang? Lah ya, ini kok bergoyang ya. Aku ikut nengok dalamnya sini, juga ada apa-apa. Setelah itu berhenti. Terus saya kirim doa di sini, ya akhirnya orang itu ya waktu itu kan apa namanya usahanya ayam, jadi ya ayamnya banyak yang mati kan. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita ya dia dapat rezeki lah. Kan entah itu nominalnya berapa saya kurang tahu, tapi kan sudah saya kasih tahu nanti kalau punya rezeki ke sini sukaannya Mbah Bajang itu jajan pasar seperti itu, sama bunga sama rokok gitu. Dia tiba-tiba datang ke rumah saya bawa sesaji itu seperti itu. Artinya berhasil Yang seperti itu. Enggak 1 orang 2 orang, Mas. Padahal saya bukan juru piharanya. Cuman Akang Suroso hanya mengantarkan ke gitu tempat ini untuk katakan berziarah, doa, kubur gitu saja ya. Iya. Tentang tujuannya mereka itu seperti apa kan itu di hati mereka masing-masing. Iya, seperti itu. Tapi ternyata buktinya mereka berhasil ada peningkatan ekonomi yang signifikan. Iya, ya tahunya saya tuh dia kesini itu bawa saji itu berarti berhasil. Ada orang yang berhasil mungkin menyempelekan lah, dia nggak bawa saji, dia tuh maunya dapat rezeki yang banyak terus tapi nggak mau ngasih saji. Dia tuh masuk sini kepalanya bentur tiang medur kepalanya. Terus tidak lama sekian minggu lah, 2 minggu dia di sini bawa saji tersebut. Kalau dari beberapa rumor yang berada di luar ya, di beberapa tempat yang hubungannya dengan suatu permintaan yang hubungan dengan harta, katakan itu sugihan gitu ya. Biasanya itu kebanyakan nih minta tumbal, begitu ya kan? Baik itu ritual di pesisir pantai selatan, di gua apalah, kamar apalah gitu ya. Itu biasanya minta tumbal. Apakah tempat ini juga seperti itu atau gimana? Tidak, berbeda, Mas. Walaupun di sini itu ini makamnya Mbah Bajang. Menurut yang saya mengerti ya, jadi Mbah Bajang itu adalah roh suci ya, yang belum punya dosa seperti itu. Jadi menurut pengetahuan saya, orang sini kan sedikit banyak juga saya pandu. Jadi namanya itu kirim doa ngalah berkah seperti itu. Jadi tidak ada tumbal itu tidak ada. Karena
Mbah ini bukan setan ya, seperti itu. Dan istilah Bajang sendiri itu sebetulnya kan bukan nama lahir ya, Iya, tapi suatu bayi yang dilahirkan terus Secara- meninggal. Itu kalau ya. nggak sengaja. Itu namanya Bajang, gitu Bajang. ya. Terus ada nggak orang ataupun jenengan sendiri begitu yang melihat sosoknya nih, tentang sosok dari bayi Bajang itu? Iya, Ada nggak, maksudnya seperti apa untuk mukanya, rupanya, ketampanannya ataupun fisiknya gitu? iya. Ada nggak? Jadi Mbah Bajang ini sekarang sudah bukan anak kecil lagi. Sudah mbah begitu? Sudah Sudah Mbah. kakek? Rambutnya panjang dia, rambutnya campur putih. Sudah pernah menemui saya, pernah datang ke rumah saya menemui saya, bahwa Mbah Bajang itu mengajak anak kecil, bayi, berikan ke saya, bayi perempuan. Terus Terus waktu itu kenapa ya Mbah Bajang itu datang ke sini memberikan anak saya perempuan? Nah, nggak lama kemudian istri saya hamil, gitu loh. Saya yakin bahwa nanti anak saya itu perempuan, dan dia lahirlah perempuan anak saya. ada semacam petunjuk begitu ya? Lebih petunjuk bahwa Mbah Senen itu ada. Kenapa dinamakan Mbah Senen bayi Bajang? Mbah Senen. Jadi kurang lebihnya lahirnya hari Senin. Waktu itu kejadian itu di hari Senin Di hari begitu Senin, ya? Itu dinamakan Mbah Senen. Dan Senin. ini terkenalnya di daerah Blitar bagian lereng Gunung Kelut ini ya. Kalau di luar mungkin masih belum begitu terkenal. Iya, ya ini jauh-jauh, orang jauh-jauh yang ini orang sekitar ini ya banyak yang kenalnya di sini tuh makam ini, makam angker ini. Iya, makam angker yang nggak boleh untuk sembarangan. Seperti itu. Kalau orang yang sini takut orang sini sama makam ini, makanya ini kan selalu dibersihkan seperti ini. Ada yang kerawat juga, Mas. Nah, kan barusan meninggal. Kayaknya ada lagi karena itu ada dibersihkan juga. Kalau saya bukan juru peliharanya, tapi saya ada sisilah dari keluarga. Juru pelihara sendiri mungkin bukan ini ya, mungkin inisiatif pribadi mungkin ya. Bisa jadi. Karena Mbah Senen itu bisa yang saya ketahui bisa mendatangi seseorang, misalnya juru peliharanya sudah nggak ada gitu, bisa cari ganti sendiri. Contohnya ke saya ini kan datang ke rumah saya. Tidak 1-2 orang yang didatangi Mbah Senen, warga sini ngerti ya, Mas. Di sini itu terkenal. Ini berada di mana nih? Ini ada di lerengnya Gunung Gedang pas ini. Berada di Dusun Sukomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Ya, seperti itu. Makam Mbah Senen bayi Bajang. Bayi Bajang seperti itu.